Hai semua, kembali lagi bersama saya di sini, Ans Nimi. Di pembahasan kelanjutan anime Isekai wa Smartphone. Jadi aku di sini mau ngelanjutin pembahasanku yang kemarin. Video ini bersumber dari WN chapter 144 arc ke-19 dan masih di volume 6 untuk LN-nya. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Semenjak tes uji coba frame gear kemarin, pemakaian frame unit di tempat bermain itu menjadi sangat meningkat. Karena Toei itu sudah memberikan perintah kepada para Oda Kesatrianya untuk latihan frame gear menggunakan frame unit setelah mereka itu selesai latihan biasa atau di saat senggang gitu. Tapi walaupun gitu, Toei itu tidak memaksakan mereka semua untuk mengikuti perintahnya ini. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Kalau mau jadi kesatria yang bisa naik frame gear juga nggak apa-apa, ikuti perintah Toya gitu. Contohnya ya kayak Baba dan Naito gitu. Mereka berdua nggak ikut pelatihan ini sebab mereka itu masih nganggep frame gear ini hanyalah mainan aja gitu, sekedar mainan. Dan karena frame gear ini masih kepemilikan pribadi Toya, bukan milik negara gitu. Jadi Toya tidak memberikan izin pada para kesatrianya untuk menaiki frame gear sampai monster kristal tingkat menengah atau lebih itu keluar. Lalu kemudian pada hari ini juga datanglah seorang wanita yang kemungkinan itu berusia 20 tahunan. Dia datang ingin berbicara sesuatu kepada Toya sebagai raja negara Brunhilde-Kedom. Namanya Rerisha Mirian, guild master dari guild yang Toya daftar itu. Sekarang Toya, Masanobu dan Mirian ini ada di ruangan pertemuan. Mirian menundukkan kepalanya dengan sangat sopan di hadapan Toya. Rambutnya berwarna emas panjang dan memiliki kulit putih mulus. Mirian mengenakan mantel berwarna hijau pastel muda dengan pedang perak kecil di pinggangnya. Mirian ini berhasil menarik perhatiannya Toya, bukan karena apa, melainkan karena telinganya yang panjang dan runcing. Mirian adalah seorang elf dan ini baru pertama kalinya Toya itu lihat elf semenjak dia itu dikirim ke dunia lain. Mirian datang, ini ingin meminta izin pada Toya untuk mendirikan sebuah guild petualang di negara Brunhilde-Kedom. Toya pun di sini bingung. Sebab menurut saya itu nggak ada gunanya guild petualang itu didirikan di negaranya. Ya seperti yang kalian tahu lah. Sebelum Toya itu buat negara kan semua magic beast itu udah dihabisin sama Toya di tanah negaranya itu. Jadi ya Toya itu cuma heran aja. Kenapa Mirian atau guild master ini mau mendirikan guild di negaranya yang sudah nggak ada magic beastnya gitu. Udah hampir nggak ada lah. Mirian pun memperlurus kesalahpahaman Toya ini. Mirian menjelaskan bahwa guild petualang itu nggak cuma memberikan misi penaklukan bis saja, tapi juga ada beberapa misi semacam permintaan lain dari para warga gitu. Ya walaupun imbalannya itu nggak sebesar misi penaklukan, singkatnya ya guild petualang ini masih bisa didirikan di mana saja, selama tempatnya itu memiliki banyak penduduk. Contohnya sebuah negara, dan negara Toya ini juga contohnya juga. Mendengar itu, Toya pun akhirnya mengerti. Tadi itu cuma lupa aja kalau di guild itu ada misi-misi kayak gini. Dia biasa ngambil misi penaklukan, jadinya ya nggak sadar aja mungkin. Makanya dia itu sedikit kaget aja. Dan sekarang karena sudah dijelasin seperti itu, Toya pun akhirnya ingat dan Toya pun ini nggak ada alasan untuk menolak permintaan Mirian. Dan Toya pun menyuruh Mirian untuk berkonsultasi pada anak itu mengenai lokasi pembangunan guild. Dan pun mengungkapkan terima kasihnya pada Toya. Tapi di sini Mirian itu masih memiliki satu lagi permintaan kepada Toya. Tapi bukan sebagai raja dari negara Brunhilde-Kedom, melainkan sebagai petualang peringkat perak dari guildnya. Ya bisa dibilang Mirian ini mau ngasih quest khusus kepada Toya. Dan quest khusus itu adalah misi penaklukan Behemoth. Masanobu yang berada di samping Toya pun langsung kaget mendengar nama Behemoth. Toya pun bertanya kepada Masanobu apa itu Behemoth. Masanobu pun jawab, Behemoth itu adalah magic beast raksasa bertipe mutan. Tapi ada beberapa kesempatan langka, yang mana terdapat satu Behemoth yang memiliki ukuran yang sangat besar daripada Behemoth biasanya. Yang biasanya disebut tipe reguler atau ya kita sebutlah boss. Tipe boss ini dikabarkan besarnya itu sebesar mansion yang berukuran besar juga. Toya pun sontak terkejut mendengar ukuran yang di luar nalar itu. Kemudian Mirian pun melanjutkan pembahasan Masanobu mengenai Behemoth tadi. Di sini Mirian menjelaskan ke Toya bahwa biasanya itu Behemoth nggak bisa segede itu. Karena Behemoth itu dikategorikan sebagai magic beast yang berbahaya karena proses pertumbuhannya. Jadi ya biasanya kalau ada yang lihat itu tuh langsung dikasih misi dan langsung akan ditaklukkan. Tapi ada sebuah kondisi khusus yang dimana Behemoth ini tinggal di sebuah tempat yang tak terjangkau mata manusia.
Jadi karena nggak ada yang lihat, jadi ya dia terus bertumbuh gitu sampai akhirnya jadilah tipe bos ini. Masalah ini nggak akan jadi masalah besar jika tuh tipe tuh duduk diam aja di tempat mereka berasal gitu. Tapi ada di beberapa kejadian mereka itu pergi ke desa atau kota sempat, ya entah apa tujuannya. Bila itu sampai terjadi, ya monster itu harus segera ditaklukkan dan membutuhkan seluruh kekuatan sebuah negara untuk menaklukkannya. Tentu kerusakan yang ditimbulkan itu akan sangat besar walaupun negara itu berhasil menang. Dan sayangnya kasus itu tuh benar-benar terjadi sekarang. Dan karena terjadi itulah Toya ini mendapatkan misi nih, misi penaklukan Behemoth tipe bos. Dan memberikan lokasinya kepada Toya. Menurut informannya dia, Behemoth ini awalnya tinggal di lautan hutan besar. Tapi tiba-tiba sekarang dia itu pergi menuju ke arah timur dan kemungkinan besar akan tiba di kerajaan Layla. Jika Behemoth tipe bos ini terus dibiarkan, maka tidak akan lama lagi dia akan sampai di kota Temu di negara itu, dan sudah pastikan kota itu pasti akan hancur. Mendengar itu, Toya pun mengerti kalau situasinya itu sudah sangat buruk. Tapi yang Toya nggak ngerti itu kenapa dia itu mendapatkan misi ini, kenapa nggak orang lain aja atau sebuah negara lain gitu. Karena bingung, Toya pun nanya kenapa gitu, kenapa dia dapat misi ini, kenapa nggak orang lain. Dan setelah mendengar jawaban dari Mirian, ternyata si Mirian ini sudah tahu tentang frame gear-nya Toya. Dan pas ada permintaan gitu untuk ngelawan monster raksasa kayak gini, ya sekalian aja gitu. Mirian itu nyuruh Toya untuk ngalahin dia, si monster Behemoth ini. Dan sekalian gitu Mirian itu ingin tahu kekuatan dari frame gear-nya Toya. Karena Mirian ini sangat yakin Toya itu pasti akan pakai frame gear-nya untuk uji coba ngelawan bos ini, untuk uji coba kekuatan gitu. Jadi ya kayak ngelempar satu batu kena dua burung gitulah. Sini Toya tuh sebenarnya mau nolak itu setelah mendengar alasannya itu. Tapi Toya merasa bersalah juga jika menolaknya. Apalagi menyangkut nyawa orang-orang yang tinggal di kota Temu itu. Dan sebenarnya Toya ini juga sependapat sama Mirian. Karena Toya itu juga pingin tahu kekuatannya frame gear-nya dia itu. Dan Behemoth ini memang cocok untuk jadi Samsa. Toya pun bertanya lagi pada Mirian, apa misi ini permintaan dari kerajaan Layla? Mirian pun menjawab iya. Bahkan kerajaan Layla akan memberikan Toya hadiah yang sangat besar jika berhasil. Toya pun menampilkan peta di hadapannya dan langsung mencari lokasi Behemoth yang dibicarakan itu. Behemoth di sini ini maksudnya monster raksasa gitu. Tak butuh lama, HP Toya pun langsung menemukan lokasi itu, si Behemoth. Dan benar saja Behemoth itu sedang menuju ke arah kota Temu. Tapi sebelum menerima misi ini, Toya itu mencoba untuk minta imbalan tambahan gitu kepada Mirian. Toya minta agar dia itu diizinkan untuk menggali batu sihir di 3 titik yang sudah Toya tandai di kerajaan Layla. Mirian pun menjawab kalau dia itu menyanggupi permintaan Toya. Tapi untuk jaga-jaga dia itu minta izin dulu kepada kliennya atau kerajaan Layla itu. Dan pun mengeluarkan papan hitam gitu tipis berukuran B6 dari saku dadanya. Dan mulai menulis gitu di papan itu menggunakan pulpen. Tak lama kemudian setelah Mirian selesai nulis, tulisan di papan itu tiba-tiba bersinar samar-samar. Lalu kemudian menghilang gitu. Toya pun penasaran dan bertanya kepada Mirian benda apa itu. Apa yang dilakukan sama Mirian. Dan pun jawab kalau papan itu disebut Book of Connecting Words. Benda itu berfungsi untuk mengirim kalimat atau tulisan yang tertulis di papan itu ke papan lainnya. Tapi sayangnya papan ini cuma bisa dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Ya singkatnya kayak email atau Get Mirror-nya Toya lah. Cuman kalau dibandingkan sama Get Mirror-nya Toya, Book of Connecting Words ini lebih unggul di dalam menulis pesan secara langsung. Sedangkan untuk Get Mirror-nya Toya itu unggul di ketidakmampuan untuk diproduksi secara massal aja. Ya Book of Connecting Words ini kan masih bisa diproduksi lah sama banyak orang itulah. Tapi kalau Get Mirror Toya kan cuma Toya aja yang bisa buat. Jadi ya Get Mirror Toya ini unggul di sana aja. Cara produksinya aja. Dan Toya itu beranggapan kalau Book of Connecting Words ini adalah sebuah artefak kuno. Lalu Toya pun tiba-tiba kepikiran, jika ini adalah barang yang populer, bukannya Rosetta bisa membuatnya juga di lain waktu. Lalu mengesampingkan hal itu, kemudian Toya pun mengajak Mirian untuk pindah ke ruang tamu. Karena pasti akan memerlukan beberapa waktu lagi untuk menunggu balasan dari kerajaan Layla. Sambil menunggu itu di ruangan tamu,
Toya itu meminta informasi tentang Behemoth ini kepada Miriam. Di sini Miriam menjelaskan lagi bahwa Behemoth ini memiliki wujud kalajengking raksasa atau bisa dibilang Scorpinas. Gerakannya lambat karena ukuran badannya sangat besar, tapi serangan capitnya itu sangatlah kuat, dan dia itu juga bisa menembakkan racun dari ujung ekornya. Setelah mendapatkan informasi tentang Behemoth itu, Toya pun memanggil Naito dan berkonsultasi kepadanya mengenai lokasi pembangunan guild. Toya minta Naito membangun guild sedikit ke barat gitu dari pusat kota, karena Toya itu nggak mau terjadi keributan jika guild itu didirikan di pusat kota. Dan di sini ternyata tidak hanya guild aja yang dibangun, melainkan bar yang sudah diakui oleh guild juga ikut dibangun di sebelah guild. Maka dari itu, Toya pun juga minta ke Naito untuk bangun pos penjaga Orde Ksatria di sana, untuk jaga-jaga menindaklanjuti para pemabuk yang berbuat onar gitu ke depannya, jika ada. Setelah konsultasi selesai, Book of Connecting World milik Miriam pun bersinar dan keluarlah sebuah kata-kata gitu. Miriam baca kata-kata itu, dan kata-kata itu berisikan kalau mereka itu menerima permintaan tambahan Toya untuk menggali batu sihir di 3 titik yang Toya tunjukkan. Tentunya imbalan ini akan diberikan jika Toya itu berhasil mengalahkan Behemoth, dan guild akan menjadi saksinya. Karena permintaannya diterima, Toya pun menyetujui atau menerima misi ini dan akan segera melaksanakannya. Dengan begini, Toya pun sekarang bisa menghasilkan lebih banyak lagi cairan ether untuk frame gear-nya. Kemudian Toya pun langsung pergi ke Babylon setelah berpisah dengan Miriam. Sesampainya di Babylon, Toya itu langsung menyuruh Siska untuk menggerakkan Babylon dengan cepat ke lokasi Behemoth tadi berada. Setelah itu Toya pergi ke hanggar dan masuk ke garasi. Di dalam garasi, di sebelah frame gear Cavalier yang kemarin, sekarang sudah ada frame gear baru yang berwarna hitam. Frame gear hitam ini dipersenjatai dengan perisai dan gada. Karakteristik dari frame gear unit ini ada di tanduk besarnya yang menempel di bahunya. Dan tanduk ini lebih besar ketimbang tanduknya milik Cavalier. Ini adalah mesin tipe komandan yang disebut Night Baron. Night Baron ini juga punya satu tanduk di dahinya. Awalnya tanduknya ini nggak ada, tapi karena menurut Toya keren aja kalau dikasih tanduk, jadi ya Toya nyuruh Monica untuk naruh tanduk di sana. Dan pada saat ini juga, Monica yang saat ini kondisinya itu ada di bahu Night Baron. Habis selesai ngisi penuh Night Baron dengan cairan ether, dia pun kaget karena Babylon itu tiba-tiba bergerak. Monica pun harus menengok ke bawah gitu untuk nanya Toya, kenapa kok Babylon itu tiba-tiba bergerak, mau kemana? Tapi di sini Toya itu malah nanya balik ke Monica, apakah Night Baron ini sudah bisa beroperasi sekarang? Monica pun tentu menjawab ya, karena dia baru aja ngisi bahan bakarnya. Dengan begitu, Toya pun sudah bisa siap tempur menggunakan Night Baron ini. Toya penasaran akan sejauh mana kinerja dari Night Baron ini melawan Behemoth. Selain itu, Toya juga penasaran gitu sama material yang dihasilkan Behemoth nanti. Apakah material yang bisa digunakan jadi barang-barang pertahanan, atau bisa dijual dengan harga yang tinggi. Toya nggak sabar akan semua itu. Dan karena ini adalah misi pribadi untuk dirinya sebagai petualang peringkat perak, uangnya nanti pasti akan masuk ke kantong pribadinya Toya dong. Jadi dengan begitu, Toya memutuskan untuk melakukan yang terbaik demi uang. Memang mata duitan ya Toya ini. Oke, sekian dulu ya dari video ini. Kita lanjutkan di keesokan harinya. See you next video and bye bye.